Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal intip salah satu pabrik paling keren di alam. Pabrik molekuler di dalam tumbuhan. Kita akan lihat gimana caranya mereka mengubah sesuatu yang tipis kayak udara, karbon dioksida, menjadi makanan. Pernah kepikiran nggak sih soal ini? Kenapa kita butuh oksigen buat hidup? Tumbuhan malah napasin karbon dioksida. Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi jawabannya itu ada di dalam sebuah proses super canggih yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari pertanyaan besar tadi, terus kita kenalan sama sang bintang utama, siklus Calvin. Kita akan bedah prosesnya satu persatu, dari fiksasi, reduksi, sampai regenerasi. Terakhir, kita bakal sambungin semua titik buat ngelihat gambaran besarnya. Siap? Oke, kita langsung aja masuk ke intinya. Jawaban dari pertanyaan kita tadi ada di dalam proses yang namanya siklus Calvin. Anggap aja ini kayak pabrik gula super kecil yang sibuk kerja di dalam setiap helai daun. Siklus Calvin ini sering juga disebut reaksi gelap. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti prosesnya harus terjadi di tempat gelap ya. Sebutannya gitu karena dia nggak butuh cahaya matahari secara langsung. Energi dari matahari itu udah disimpan duluan di tahap sebelumnya, di reaksi terang. Jadi sekarang ibaratnya tinggal pakai baterai yang udah di-charge penuh. Nah, setiap pabrik pasti punya cetak biru kan? Ini dia cetak biru si siklus Calvin. Tujuannya simple tapi penting banget. Bikin gula 3 karbon yang namanya G3P. Lokasinya ada di stroma, semacam lantai pabrik cair di dalam kloroplas. Dan sumber tenaganya? Tentu aja dari baterai molekuler yang udah kita bahas tadi, ATP dan NADPH. Sekarang, ayo kita lihat lini produksinya. Langkah pertama namanya fiksasi karbon. Disinilah keajaiban dimulai. Ini adalah momen di mana tumbuhan secara harfiah menangkap bahan bakunya, yaitu CO2, langsung dari udara yang kita hirup. Terus, siapa manajer di tahap pertama ini? Kenalin, namanya Rubisco. Dan ini bukan enzim sembarangan loh, percaya atau enggak? Rubisco ini adalah protein yang paling banyak jumlahnya di seluruh planet bumi. Dia ini yang jadi dirijen buat memulai seluruh prosesnya. Jadi gini cara kerjanya, ada 3 molekul CO2 masuk ke dalam siklus. Di sana, mereka langsung disambut dan diajak jabat tangan sama 3 molekul 5 karbon yang udah nungguin, namanya RUBP. Nah, hasil jabat tangan ini bikin molekul 6 karbon yang ternyata nggak stabil. Saking nggak stabilnya, dia langsung prak, pecah jadi 2. Hasil akhirnya, 6 molekul 3 karbon. Keren kan? Karbon dari udara sekarang udah terikat jadi bagian dari tumbuhan. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, fase reduksi. Kalau tahap pertama tadi soal ngumpulin bahan baku, tahap kedua ini adalah saatnya menyuntikkan energi. Disinilah bahan mentah tadi diubah jadi produk yang super berharga. Dan di sini juga baterai-baterai molekuler kita mulai dipakai. Pertama-tama, pabrik ini menghabiskan 6 baterai ATP. Setiap molekul 3 karbon dari tahap sebelumnya dikasih semacam power up berupa gugus fosfat dari ATP. Ini kayak ngasih mereka suntikan energi biar siap buat diubah jadi sesuatu yang lebih hebat. Setelah itu, giliran 6 molekul NADPH beraksi. Mereka ini kayak kurir pengantar daya super, datang buat ngasih elektron berenergi tinggi. Proses pemberian elektron inilah yang disebut reduksi, dan proses inilah yang secara kimia mengubah molekul-molekul tadi. Dan inilah dia hasilnya. Produk pertama yang keluar dari lini perakitan kita, 6 molekul gula 3 karbon yang udah penuh energi. Kita sebut G3P. Percaya atau enggak, molekul kecil inilah cikal bakal dari hampir semua makanan di planet ini. Nah, disinilah letak kejeniusan dari siklus ini. Dari 6 molekul G3P yang berhasil dibuat, ternyata cuma 1 yang diambil sebagai keuntungan bersih buat tumbuhan. Terus yang 5 lagi kemana? Apa dibuang? Tentu saja tidak. 5 molekul sisanya itu diinvestasikan kembali, didaur ulang buat ngejaga, supaya pabriknya bisa terus jalan. Efisien banget. Yuk kita lihat gimana cara investasi ulang itu bekerja di fase terakhir, fase regenerasi. Tujuannya simpel, beres-beres dan siapin lagi lini perakitan supaya bisa mulai dari awal lagi. Jadi, kelima molekul G3P sisa tadi masuk ke departemen daur ulang. Lewat serangkaian reaksi kimia yang cukup rumit, mereka dirombak total dan disusun ulang jadi 3 molekul RUBP. Ingat kan? Molekul 5 karbon yang kita butuhin di awal buat nangkap CO2, nah mereka dibuat lagi di sini. Proses daur ulang ini tentunya butuh energi juga. Pabriknya harus pakai 3 baterai ATP lagi buat menyelesaikan proses ini.
Tujuannya, biar mesin penangkap karbonnya siap 100% buat putaran berikutnya. Semuanya demi keberlanjutan. Kita udah lihat detailnya satu persatu. Sekarang, coba kita zoom out sedikit. Mari kita lihat gimana semua ini nyambung lagi ke pertanyaan kita di awal, dan kenapa proses ini penting banget buat kita semua. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Ini kayak laporan keuangan dari si pabrik. Buat menghasilkan 1 molekul G3P sebagai keuntungan, tumbuhan harus bayar dengan 3 molekul CO2, 9 ATP, dan 6 NAPDH. Kelihatannya mahal ya, tapi hasilnya sepadan banget. Dan kutipan ini benar-benar jadi intinya. 1 molekul G3P itu adalah laba bersih dari seluruh operasi pabrik. Itulah tujuan akhir dari seluruh siklus yang rumit ini. Terus, buat apa sih keuntungan ini? Nah, G3P ini ibaratnya kayak balok Lego universal buat tumbuhan. 2 G3P bisa digabungin jadi 1 glukosa buat energi. G3P juga bisa diubah jadi selulosa buat bangun batang yang kokoh atau jadi pati buat cadangan makanan. Intinya, G3P inilah blok bangunan dasar kehidupan tumbuhan. Dan ini dia jawaban dari pertanyaan kita di awal. Perbedaannya jelas banget di sini. Tumbuhan itu sifatnya membangun atau anabolisme. Mereka ambil molekul simpel kayak CO2 buat bangun molekul kompleks kayak gula. Sebaliknya, kita manusia sifatnya membakar atau katabolisme. Kita ambil molekul kompleks, gula dari makanan, lalu kita pecah pakai oksigen buat dapetin energi. Jadi, inilah inti dari tarian kehidupan di planet kita. Tumbuhan berperan sebagai arsitek utama. Mereka mengambil CO2 dari udara dan membangun dunia organik di sekitar kita. Sementara kita, dan hewan lainnya, berperan sebagai konsumen. Kita menghirup oksigen untuk membakar dan melepaskan energi yang udah susah payah disimpan oleh para tumbuhan. Sebagai penutup, saya mau kasih teka-teki kecil. Ingat ya, 1 putaran siklus cuma menghasilkan 1 G3P bersih. Padahal buat bikin 1 molekul glukosa aja butuh 2 G3P. Jadi, berapa kali siklus ini harus berputar cuma buat bikin 1 molekul glukosa untuk makan siangnya? Coba deh dipikirin. Ini nunjukin betapa sibuknya dunia tumbuhan yang kelihatannya diam, tapi ternyata bekerja tanpa henti di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak.